perjalanan. Kita dalam perjalanan dari Tarakan menuju Surabaya misalnya. Nah, kita begitu masuk thariqah, seumpama kita berada dalam perjalanan perlayaran untuk menuju satu tujuan. Itu berarti memasuki suatu thariqah. Jadi kalau orang sudah dalam thariqah tertentu, itu nggak diperbolehkan memang dia, wah ini hari ini misalnya thariqah ini, besok thariqah ini, enggak. Jadi nggak bisa dia nyebrang gitu, sama orang naik pesawat, orang naik kapal. Naik kapal Bukit Seguntang, lihat Lambelo nyebrang dia pindah ke kapal yang lain, nggak bisa, nggak boleh. Nah begitu juga thariqah. Walaupun boleh dia mempunyai beberapa thariqah, tapi begitu menjalani proses tadi nggak boleh pindah-pindah thariqah, nggak boleh. Jadi selesaikan dulu prosesnya, baru nanti mulai lagi di thariqah yang ini. Makanya banyak beberapa ulama itu mengajarkan kepada kita, guru-guru kita, bahkan ini baca nih amalan ini thariqah ini thariqah ini. Nah, kayak yang diajarkan di Martapura itu sekumpul itu, ada ini bacaan thariqah Syadziliyah, thariqah Idrisiyah, thariqah Idrusiyah, thariqah Samaniyah. Kalau Samaniyah ini nggak termasuk yang 40. Kenapa nggak termasuk? Ini mengambil daripada yang 40, dijadikan satu, 2 in 1. Jadi yang masuk itu Khalwatiyah dan Qadiriyah. Khalwatiyah dan Qadiriyah dijadikan satu oleh Syekh Muhammad Seman, itu dijadikan satu, jadi dinamakan thariqah Samaniyah. Thariqah Samaniyah ini bukan di Banjar aja ya, itu bahkan di daerah Yaman, daerah Shimali itu ada. Dari sahib kita yang di sana itu pernah cerita, oh ada nih thariqah Samaniyah, ada, pernah ketemu di daerah Shimal itu. Jadi bukan di Martapura aja. Nah, ya thariqah itu ada di mana-mana, thariqah apa aja. Nah, karena memang itu sudah sesuai daripada Ahlussunnah wal Jamaah yang 40 tadi. Jadi itu proses untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan ketika seseorang dalam proses menuju perjalanan atau dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita dalam perjalanan nih, masih di atas Pulau Kalimantan, belum nyampe di atas Pulau Jawa misalnya pesawatnya. Nah, itu dinamakan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu memasuki tempat tujuan, maka sampailah dia melakukan perjalanan fillah namanya. Nah, perjalanan di dalam keridhaan Allah. Ibarat kita sudah sampai di Surabayanya, sampai di Jakartanya. Nah, sekarang menuju prosesnya tadi, kan kita ke Surabaya tuh pasti ada tujuan lagi. Kita punya tujuan ke Surabaya kemana? Ke rumah siapa? Mau ke tempat siapa? Nah, di situ biasanya kata beliau di sini dapat petunjuk. Kita misalnya mau ke Surabaya, mau ke rumah gubernur aja lah. Atau mau ke Jakarta, mau ketemu presiden. Nah, itu sampai di tujuan, sampai di Jakarta, dapat kita petunjuk untuk menuju rumah presiden. Nah, lewat sini prosesnya begini-begini. Nah, itu dinamakan hidayah, dinamakan huda di sini. Nah, itu kalau memang prosesnya betul seperti itu. Prosesnya seperti itu. Jadi sampai di tempat tujuan untuk menuju Allahnya, di situ ada nanti bakal mendapatkan petunjuk ataupun hidayah. Jadi hidayah itu bukan saja misalnya orang yang di luar Islam dapat hidayah masuk Islam. Jadi hidayah itu macam-macam. Makanya kita dianjurkan atau memperbanyak doa mendapat supaya diberikan hidayah. Bahkan doa kita sehari-hari itu, bukan sehari-hari lagi, tiap kita sholat kan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah petunjuk. Karena yang namanya petunjuk hidayah itu enggak sekedar yang sederhana dari sebelum Islam masuk Islam, atau sebelum berbuat taat, misalnya asalnya maksiat pindah menjadi ahli taat. Bahkan orang yang sudah dalam tingkatan-tingkatan yang di atas tersebut juga masih bisa mendapatkan yang namanya hidayah. Nah, kemudian
Begitu seseorang sudah mencapai daripada perjalanan di dalam ridho Allah, maka dia bakal tenggelam atau berenang, berkecimpung di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibarat kita sudah sampai di Jakartanya menuju rumah presiden, itu kan kita berkecimpung di kota Jakartanya. Jadi di Jakarta kita berkecimpung di situ, tenggelam di dalam kota Jakarta tersebut. Jadi seperti itu prosesnya. Nah, kemudian kata beliau, yang demikian itu yang berkecimpung tadi, tenggelam tadi di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu awal mulanya itu cuman seperti petir yang menyambar, sekilas, atau kilat yang menyambar. Nah, kita kan biasanya kalau pertama kali ke Jakarta misalnya kan paling sebentar, sehari 2 hari, belum tahu situasi. Jadi kadang-kadang kaget nih, ternyata orang Jakarta gini, belum biasa, pengen cepat-cepat pulang nih, Nah, jadi asiknya itu masih sebentar. Kabarkin khotib, kata beliau, seperti kilat yang menyambar. Jadi begitu orang masuk ke dalam villah tadi, tenggelam di dalam lautan keridhaan Allah, maka dia nggak bertahan terlalu lama karena belum terbiasa. Jarang sekali atau sedikit sekali yang bisa bertahan. Jarang kan kita misalnya baru datang di Jakarta, baru datang Surabaya itu betah, itu jarang. Orang yang pindah ke Tarakan aja kadang-kadang pingin balik dulu, paling pingin pulang kampung dulu, baru libur pulang kampung karena belum terbiasa. Nah, begitu juga dalam proses orang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal mulanya dia menyibukkan dirinya tenggelam dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya cuma sebentar, sekilas, seperti kilat yang menyambar. Sedikit sekali yang bisa bertahan lama di dalam lautan rahmat Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian manakala dia sudah terbiasa mengekali hal tersebut, zikirnya sudah rutin, ini sudah jadi biasa, sudah nikmat. Jadi sudah menjadi kebiasaan. Lisannya sudah terbiasa, hatinya sudah terbiasa dengan zikir. Nggak ada lagi yang namanya capek, nggak ada. Kita kan misalnya baca maulid ini masih capek lah. Kalau sudah terbiasa itu mau sampai jam 12, jam 1 itu nggak kerasa sudah. Karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah merasakan nikmatnya. Bahkan ulama-ulama ataupun orang-orang soleh terdahulu itu merasakan kenikmatannya berzikir atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai mereka merasakan hal-hal yang di luar nalar kita. Baca Al-Qur'an sampai kerasa seperti minum madu, atau sampai kerasa manisnya membaca Al-Qur'an. Atau ketika sholat itu nggak berasa waktu, sampai bengkak-bengkak badan, nggak merasakan karena sudah merasakan nikmatnya tenggelam di dalam lautan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan prosesnya. Ini luar biasa, beliau menjelaskan kepada kita prosesnya. Dan beliau sudah mengalami. Kalau yang baca ini belum tentu. Masih awal-awal aja, belum tentu. Nah, jadi kita sekedar membacakan, tapi mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah daripada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali di sini. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau meneruskan penjelasan di sini bahwa manakala seseorang sudah tertanam kebiasaan tadi, entah zikir apapun, misalnya zikir apapun yang dia biasakan sehingga mencapai yang proses seperti itu tadi. Jadi zikir apapun, la ilaha illallah kah, atau baca salawat kah, atau menuntut ilmu kah, atau sekalipun menjadi khidmah misalnya, itu juga suatu hal yang dinamakan zikir. Nah, yang penting dia dalam prosesnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu intisarinya adalah zikrullah. Nah, kemudian manakala dia sudah terbiasa dalam hal tersebut, semakin meningkatlah ia
sampai ke alam yang lebih tinggi. Wah, ini sudah tingkatan-tingkatan yang sudah tinggi, sehingga bisa melihat wujud yang hakiki dan lebih jernih. Jadi bisa melihat wujud yang hakiki. Jadi melihat manusia biasa kayak kita ini bukan seperti kita melihat personal manusianya, basyariah manusianya. Itu kalau orang yang seperti mereka ini yang sudah menjalani seperti itu, mereka sudah menyaksikan wujud hakiki daripada wujud yang dia saksikan secara mata kepala tadi. Melihat misalnya seorang wali, seorang ulama, bukan melihat basyariahnya lagi. Yang dia saksikannya nurnya sesuatu yang bahkan nurnya yang dia lihat. Nah, itu tingkatan masuklah dia bisa melihat daripada wujud yang hakiki. Wujud yang hakiki. Nah, itu bisa kadang dinamakan dalam istilah kasyaf maknawi. Dalam bahasa ini kasyaf maknawi. Jadi kasyafnya sudah maknawi, bukan sekedar hissi lagi, maknawi. Dia sudah tembus ke dalam alam yang lebih tinggi, alam malakut, alam di atasnya, bahkan sampai ke alam lahut. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang menjalani proses sebagaimana yang sudah beliau jelaskan di sini, sampai mereka bisa sampai dalam tingkatan bisa melihat wujud hakiki dan lebih jernih. Jadi bukan lagi melihat wujud-wujud yang berupa bayangan ini. Kita ini kan umpama bayangan aja. Kadang ada misalnya seorang wali misalnya masuk ke sebuah masjid, tiba-tiba keluar sholat Jumat nih, baru masuk keluar, beliau nggak ikut sholat Jumat. Kenapa? Beliau sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melihat wujud hakiki. Jadi yang dilihat nih, wah ini nggak sah sholat Jumatnya katanya. Padahal orangnya banyak, melebihi daripada 40 misalnya. Tapi beliau keluar. Beliau sudah melihat wujud hakiki, melihat ini nggak ada manusianya kata beliau. Nggak ada manusianya, jadi nggak memenuhi syarat 40. Nah, sehingga beliau keluar daripada tempat itu. Itu banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan orang-orang yang mencapai tingkatan bisa melihat wujud hakiki. Nah, sehingga bisa memasuki alam malakut. Alam malakut artinya yang nggak bisa dilihat dengan mata biasa. Mata kepala kita ini nggak bisa melihat. Sampai ke nampak kesucian alam lahut. Nih, alam yang di atasnya lagi. Alam uluhiyah. Itu memang prosesnya seperti itu. Jadi di sini sekedar mengisahkan, tapi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya dan bisa menjalani prosesnya walaupun step by step, sedikit demi sedikit kita menjalani proses, mulai daripada membiasakan zikir, kemudian kita resapi maknanya ke dalam hati kita pertahankan hal tersebut, kemudian kita perbanyak zikir, kemudian sebagaimana yang beliau sebutkan, prosesnya juga harus disertai dengan mengikuti dan mempelajari daripada sejarah Nabi kita SAW. Hal tersebut nggak bisa dicapai kecuali melewati daripada Nabi kita SAW. Jadi semua itu nggak ada artinya kecuali harus melewat daripada mengetahui sejarah Nabi kita SAW dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita SAW, sehingga dalam prosesnya bisa menuju kepada tingkatan-tingkatan yang beliau sebutkan di sini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan mendapatkan manfaat daripada yang kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah membukakan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, memberikan kita istiqomah dan mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahu Subhanahu Wa Taala.
Alhamdulillah Al-Mukrim Al-Mun'im Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa ba'd. Bersyukur kita kehadiran Allah Ta'ala kembali mempertemukan dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan daripada Sirah An-Nabawi, perjalanan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan dan banyak ilmu di dalam, bahkan menjadi sumber dari semua apa yang Allah datangkan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hamba-hamba yang beriman. Terakhir kita sampai kepada pembahasan perang Badar Al-Kubra. Seperti yang dikatakan ulama, terbagi menjadi 3 bagian. Badar qabla al-qital wa Badar hina al-qital wa Badar ba'da al-qital. Kejadian-kejadian sebelum terjadi peperangan, kejadian-kejadian dan keajaiban yang Allah perlihatkan untuk kita bisa mengambil pelajaran ketika terjadi peperangan. Begitu juga terhadap kejadian yang Allah perlihatkan setelah selesai peperangan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kaum muslimin akan perintah daripada diperbolehkan untuk berperang, ya, seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, udina lilladzina yuqataluhum bi anna lahum dzulimu, ila akhir ayat. Allah mengizinkan kepada umat Islam, kaum muslimin, untuk mereka berperang karena mereka terlebih dahulu telah dizalimi, dikeluarkan, diusir dari kampung halaman, dirampas harta milik mereka oleh orang-orang musyrik kota Mekah dari kalangan suku Quraisy. Hingga datang musim panas, mereka keluar menuju Syam dengan menggabungkan rampasan, ya, harta rampokan atau begal yang mereka lakukan, mereka dapati daripada kepemilikannya orang muslim, dibawa ke Syam untuk dijadikan modal usaha. Dan Nabi SAW mendengar kabar bahwasanya dipimpin oleh Abu Sufyan di dalam perjalanan tersebut, tapi ketika perjalanan tidak Nabi dapatkan atau sahabat atau muslimin, kaum muslimin mendapati kelewatan, lolos. Nah, masuk bulan Ramadan atau di akhir bulan Sya'ban dapat informasi lagi bahwasanya Abu Sufyan dengan hasil dagangannya balik ke kota Mekah. Disitulah Nabi memberikan arahan kepada kaum muslimin yang harta mereka diambil waktu meninggalkan kota Mekah. Siapa tahu, kata Nabi, ada dari Allah memberikan untuk kalian apa yang dibawa mereka kaum musyrik dari harta, dari hasil perdagangan, dan itu berlimpah luas. Tapi subhanallah,
Abu Sufyan ini bukan orang yang tidak mengerti. Dia orang yang cerdas. Dia memahami sikon dan keadaan, bahwasannya berita akan Nabi kita Muhammad dan umat Islam dari kota Madinah untuk menghadang itu sudah tercium. Makanya dia mengutus 2 mata-mata untuk mendapatkan informasi. Jalur yang dipakai untuk lalu lalang, ya, pulang pergi itu, kalau dari kota Mekah itu melewati, hampir dikatakan mendekati pesisir pantai Laut Merah itu untuk menuju ke Syam. Ya, jadi tidak melewati langsung tengah kota Madinah, tapi dari sisi sebelah, dari sisi tengah-tengah antara Laut Merah dengan kota Madinah, jalur tengah itu, tapi mendekati pesisir pantai Laut Merah. Nah, itu jalur alternatif yang selalu dipakai untuk mereka para pedagang menuju Syam. Baliknya biasanya lewat situ. Tapi ketika di tengah-tengah perjalanan itu ada kota Madinah, negeri baru lagi, negeri umat Islam yang baru dibentuk oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini timbul kekhawatiran Abu Sufyan. Karena harta dagangannya, keuntungannya itu berlimpah. Dia mengutus 2 orang untuk memata-matai mencari khabar. Betul perkiraannya, ternyata dari kalangan sahabat termasuk Nabi kita Muhammad keluar dari Madinah, saat itu beliau mengutus Abdullah bin Ummi Maktum untuk menjadi imam di masjid menjaga kota Madinah, dan beberapa sahabat, ya, menjaga keamanan kota Madinah. Nabi keluarnya Nabi dan kaum muslimin itu untuk menghadang rombongan dagang Abu Sufyan, bukan mau berperang. Kalaupun ingin mengambil sebagian harta karena ada milik mereka, ya, yang dirampas di kota Mekah. Tapi yang harus kita garis bawahi, bukan tujuannya untuk berperang. Karena Nabi dan kaum muslimin keluar itu tidak menggunakan alat perang. Yang berkuda saja dua orang berkuda. 2 orang berkuda, 70 penunggang onta. Total yang keluar 313. Setiap onta ditunggangi 3 orang. Bayangin, 3 orang 1 ekor onta, ada yang sampai 4 ekor onta. 1 ekor onta kadang 4 tunggangan manusia. Rasulullah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, itu di atas onta, 1 onta. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ya beberapa sahabat lainnya menunggangi 1 onta. Miqdad naik kuda. Nah, jadi mereka tidak dengan perlengkapan berperang, sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis sahih. 2 utusan Abu Sufyan ternyata didahului oleh utusan kaum muslimin sampai terlebih dahulu di medan Badar. Ketika mereka memantau, mencari informasi, tidak ada rombongan dagang, memang belum sampai. Rombongan dagangnya belum tiba Abu Sufyan ini. Nah, lalu mereka balik arah. Ketika mereka sudah berpaling, belum jauh dari 2 sahabat Nabi ini, baru utusan Abu Sufyan tiba. Balik lagi menghadap Abu Sufyan. Setelah mendapatkan informasi, ditanya dari orang setempat, ada yang mencurigakan tidak daripada orang-orang Madinah tiba di sini
Mungkin banyak rombongan. Tidak ada kata yang ditanya. Allahumma aku dapatin 2 penunggang kuda. Ya, baru belum lama sudah pergi dari tempat ini. Dari mana mereka? Tidak tahu. Saya tidak tahu kata yang ditanya. Datang Abu Sufyan. Lihat bagaimana cerdasnya Abu Sufyan itu. Bisa mengetahui yang baru berpaling dari tempat itu adalah sahabat Nabi kita Muhammad. Ya, dari Madinah. Bagaimana? Kotoran ontanya itu diambil sama Abu Sufyan, dihancurkan, kemudian dicium sama dia. Nah, ternyata baunya masih bau kurma. Di kotoran itu masih ada biji kurma yang utuh. Di situ Abu Sufyan tahu bahwasannya ini yang baru datang 2 penunggang ini adalah utusannya Nabi kita Muhammad, kaum muslimin. Di situ beliau patah arah. Tadinya lewat jalur biasa dilewati, sekarang dia mengambil dari sisi kanan. Sisi kanan ini lebih jauh dari yang dilewati oleh Nabi kita Muhammad. Yakni tidak berjumpa dengan Nabi di Badar. Badar itu di setiap tahun ada musim, ya, setiap tahun itu ada musim dibentuk atau didirikan perkumpulan pasar kalau kita bilang. Pasar tahunan ada di Badar itu. Nah, Abu Sufyan karena tahu kaum muslimin sedang mengintai mereka, dia balik arah, patah lewat kanan, jalur kanan, dan tidak bertemu dengan pasukan Islam. Ya. Nah, setelah itu Nabi tetap terus berjalan. Ya. Nabi banyak melewati wilayah-wilayah menuju Badar itu. Dari kota Madinah itu dikatakan Ibnu Ishaq di antara jalur yang dilewati oleh Rasulullah, pertama Nabi melewati Al-Aqiq. Ini nama-nama tempat yang saya sebutkan ya. Lanjut sampai ke Dzulhulaifah, lanjut sampai ke Turban, lanjut sampai ke Malal, lanjut sampai ke Ghamisil Himam, lanjut sampai ke Sukhairatil Yamam. Nama tempat semua ya. Kampung-kampung dilewati oleh Nabi atau wilayah-wilayah yang dilewati. Bahkan ada tempat yang dilewati oleh Nabi tapi Nabi menjauh dari tempat tersebut. Kenapa? Perkampungan itu namanya nama Jahim. Nama perkampungannya Kampung Jahim sama Hirok. Jahim itu nama neraka, Hirok itu artinya terbakar gitu. Kata Nabi, tidak ada baiknya melewati kampung, jangan singgah, jangan berhenti, lanjut kata Nabi. Ya. Nah, ini jadi ilmu buat kita. Kalau seandainya kita melewati satu tempat yang di situ tempat yang tidak baik, jangan singgah. Ya. Tempat yang tidak baik, tempat yang banyak murka Allah turun di situ. Ya. Contohnya apa? Ya, semua yang di dalam perkumpulan tersebut ada pelanggaran hukum Allah. Ya, jangan singgah, jangankan lewatin aja deh, cari jalan yang lain kalau bisa. Apalagi mau singgah di situ. Kenapa? Karena terdapat di dalamnya kemungkaran. Nah, ini contoh Nabi tahu ini daerah kampung, namanya saja sudah tidak mengenakkan. Jadi Nabi tidak singgah. Lanjut terus Nabi. Justru Nabi menjauh. Ketika peperangan Tabuk, Nabi itu melewati satu wilayah yang di situ Allah pernah menurunkan azab. Nabi sampai mengarahkan kepada sahabat melewati tempat itu dengan kepala tertutup. Kalau bisa nangis, nangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis kata Nabi. Supaya tidak terkena imbas atau bukan berkah ya, tapi percikan imbas adab yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi kaum yang sebelum Nabi kita, umat Nabi Muhammad dari kalangan Bani Israel. Nah, sekarang ini kampung itu dijadikan tempat apa sama Saudi itu, tempat rehla, tempat hiburan. Apa nama tempatnya itu? Itu tempat kaum kalau tidak salah Nabi Lut di situ. Diturunkan azab kepada kaum Lut di situ, atau salah satu anbiya Bani Israel. Nggak mau Nabi lewat situ. Kenapa?
masih orangnya udah nggak ada, udah binasa. Orang-orangnya sudah nggak ada, udah berapa ribu tahun lewat, tapi bekasnya tuh masih ada, aromanya masih ada, azab yang diturunkan. Makanya Nabi kalau di tempat-tempat yang tidak baik, Nabi menghindar, menjauh. Ya. Ini sudah menjadi contoh buat kita. Ketika ada tempat yang tidak baik, tidak usah kamu singgah ke situ, lewat aja cepat kalau bisa lewatnya. Ya. Di tengah jalan sampai ke Ba'rakad-Dabiyah, Nabi ketemu sama seseorang yang sedang menarik atau apa namanya, narik ontanya. Ini orang bertanya, afikum Rasulullah, dari rombongan itu, adakah di antara kalian Rasulullah, maksudnya Nabi kita Muhammad. Bilang ini orang yang kebetulan dekat dengan Nabi SAW saat itu, bernama pertama dia nanya, apakah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah? Ada, tapi dia tidak tahu, belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Nanya doang, nggak tahu. Di sini tidak disebutkan riwayat apakah dia masuk Islam atau tidak. Dijawab oleh sahabat, ada. Sampaikan salam, kata ini orang. Maksudnya ditujukan kepada Nabi. Yang menjawab Salamah bin Wagash. Salamah bin Wagash yang menjawab, ada, di tengah kami ada Nabi. Kata orang yang bertanya, sampaikan salam. Disampaikanlah salam. Lalu ini orang bertanya, aku ingin bertanya kepada Rasulullah akan perihal satu. Kata Salamah, tidak usah tanya sama Nabi, aku sudah bisa jawab. Apa yang mau kau tanya sudah aku bisa jawab, katanya. Apa yang mau kutanyakan? Biar aku berikan pertanyaan lo. Ayo udah silakan tanyakan. Tapi jawabannya tidak usah tanya sama Nabi untuk menjawab, aku sudah bisa. Kata Salamah bin Wagash. Ini laki-laki bertanya, yang ada di dalam perut ontaku ini, onta betina itu, apa? Maksudnya onta ini lagi mengandung. Bilang Salamah, yang ada di perut ontamu itu, yang lagi dikandungnya anak onta juga, walaupun itu yang masuk sperma kamu. Jadi sesuatu yang nggak baik Nabi tidak mau jawab. Makanya Allah kasihkan ilham kepada ini sahabat untuk dia bisa tahu isi perut onta, apa sebab pertanyaannya. Karena pertanyaan seperti itu tidak penting untuk Nabi kita Muhammad menjelaskan. Karena yang bukan dari Allah memerintahkan untuk menjelaskan, melainkan orang itu bertanya, apakah hasil hubungan aku dengan binatang ternakku ini bakal lahir manusia, atau setengah manusia setengah binatang, atau utuh binatang. Maka dijawab oleh Salamah ini, yang ada di perut, yang di kandungan ontamu adalah anak onta, utuh onta, walaupun spermanya adalah milikmu. Jadi dia berhubungan intim dengan onta betinanya sendiri, si laki-laki ini tadi. Dijawab oleh Nabi SAW, karena Nabi tidak suka dengan ini tadi, pemberitahuan dari Salamah, mestinya nggak usah dibahas, sehingga yang tidak tahu jadi tahu gitu nah. Kayak kita kadang-kadang harus juga paham, untuk sesuatu yang tidak penting nggak usah dibahas, apalagi kalau masalah kekurangan orang, aib orang, ya, sehingga yang nggak tahu jadi tahu, kasihan dia. Aib itu kan ditutupi, ada kalanya Allah yang menutupi, ada kalanya dia sendiri harus menutupi dengan mengetuk pintu taubat kepada Allah. Tapi jangan dipamerkan atau bertanya
dengan tujuan untuk membuka aib. Tidak boleh, haram hukumnya. Nah, Nabi itu tahu, tapi ini Salamah diungkap sama dia. Nabi tidak suka seperti itu. Ditegur sama Nabi. Ditegur sama Nabi. Lalu Nabi berpaling, mu'afhasyat ala rajul, kata Nabi. Udah, ente telah mempermalukan laki-laki itu. Kalau ente mau jawab di perut onta itu onta, udah cukup, nggak perlu ditambah walaupun spermanya sperma kamu. Gitu. Jorok, kata Nabi, bahasanya gitu. Jijik banget ente ngomong sampai detail kayak gitu. Ente sudah membuka sesuatu yang ditutupi. Akhirnya Nabi berpaling. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, ya. Ada kalanya manusia ini, khususnya orang yang di sekitar kita, mungkin bahkan di antara diri kita, senengnya itu ngumbar aib orang dengan bahasa memancingkah atau bagaimana, ngajak. Nggak boleh yang seperti itu. Buruk sangka saja dilarang sama Allah. Sebagian prasangka dosa, kata Allah. Maksudnya suudzon belum tentu betul, ya. Belum tentu betul. Jadi apapun yang kita dengar dari telinga, dari mulut sampai ke telinga kita, yang tidak kita langsung dari sumber, jangan mudah percaya, atau kalau bisa jangan didengar. Kenapa? Karena itu bisa ngotorin hati. Bisa jadi yang kita dengar itu belum tentu betul adanya. Tapi udah tersebar, jadinya fitnah, ya. Allah dalam Al-Quran, sebagian dugaan itu dosa. Wasalaka dzatal yamin. Akhirnya ini Abu Sufyan ngambil jalur lain. Sampailah berita ke Nabi SAW kalau Abu Sufyan tidak melewati ini. Sekarang ada Ir, ada Nafir. Ir itu rombongan dagang, Nafir itu pasukan Quraisy yang menuju ke Badar, ya. Sudah kita jelaskan, kurang lebih hampir 1000 orang. 1000 orang dari semua suku yang ada di kota Mekah keluar. Pembesar pentolan Quraisy ikut keluar, ya. Dan mereka juga mengambil jalur yang biasa, ya. Jalur yang biasa mereka lewati. Pertama mereka sampai kepada Osfan. Mereka sampai kepada disebutkan beberapa titik tempat yang dilewati, dan singgah mereka pasti bermalam orang-orang kafir Quraisy. Malam pertama dari persinggahan mereka itu Abu Jahal memotong 10 ekor unta untuk pesta-pesta, makan-makan. Dari kalangan Quraisy keluar 950 prajurit perang dengan pakaian lengkap perang. Yang naik kuda 70 ekor. Kalau Muslim 2 ekor kuda. 200 ekor kuda, penunggang kuda dari kalangan Quraisy 200. Bawa hadroh, bawa alat musik mereka. Setiap singgah bermalam, mulai potong onta, 10 onta sekali potong. Itu saat bermalam itu 10 onta. Satu onta itu mencukupi 100 orang. Satu onta 100 orang. Itu ontanya gede ya, onta dulu ya. Kalau onta sekarang agak kecil, banyak puasa. Jalan lagi, persinggahan kedua Suhail bin Amr. Ini sebelum masuk Islam. Suhail bin Amr ini jadi tawanan di peperangan Badar. Nanti dia masuk Islam. Khutabaul Quraisy gelarnya itu. Ahli khutbah, ahli khitab, pinter pidato. Ya. Ini punya anak yang di dalam perjanjian Hudaibiyah diambil sama dia karena terlambat setelah disahkan isi perjanjian, namanya Abu Jundal.
Satunya lagi Abdullah, kakaknya. Itu ikut Nabi hijrah. Abu Jandal atau Abu Jundal ini yang dibawa balik lagi ke Mekah. Nah, ini anaknya Suhail, Khatibul Mekah. Dia motong 10 ekor lagi. Udah dua tempat ya, 2 tempat sudah. Sampai ke satu tempat namanya Gedid, dekat pesisir pantai. Potong lagi. Yang motong Syaibah bin Rabi'ah 9 ekor. 9 ekor unta. Sampai ke tempat namanya Juhfah. Motong lagi Utbah bin Rabi'ah. Ini ketua gangster semua nih yang disebutkan di sini nih, ya. Yang paling besar permusuhan terhadap Nabi kita Muhammad. Sampai di Juhfah motong lagi 9 ekor Utbah. 10 maaf. Lanjut jalan lagi. Itu setiap berhenti bermalam itu mereka bukan sekedar makan pesta, sambil minum minuman arak, sambil perempuan yang ikut itu nari-nari, joget-joget, pokoknya pesta pora udah. Sampai ke Al-Abwa. Abwa itu tengah-tengah antara Mekah Madinah. Nah, dimakamkan di situ ibunda Nabi kita Muhammad, ya. Sayyidah Aminah Az-Zuhra di Abwa. Motong lagi Nabih wa Munabih Ibn al-Hajjaj 10 ekor unta. Lanjut lagi sampai ke satu daerah tempat paman Nabi yang ikut dengan terpaksa, Abbas bin Abdul Muttalib. Ada riwayat mengatakan beliau sudah masuk Islam, tapi disembunyikan keislamannya guna menjadi mata-mata Muslim Nabi kita Muhammad dari Madinah untuk kota Mekah. Jadi keislamannya tidak ada yang mengetahui, ya. Khilaf ulama, ada yang mengatakan sudah masuk Islam tapi menutupi keislaman, ada yang mengatakan belum masuk Islam, ya. Tapi riwayat yang paling kuat mengatakan sudah masuk Islam, hanya saja beliau menutupi keislamannya karena beliau tinggal di kota Mekah dan beliau termasuk menjadi tawanan di peperangan Badar. Nah, keluarnya ini Abbas itu dengan terpaksa. Makanya Nabi bilang kepada para sahabat, kalau ketemu Abbas jangan dibunuh, kalau ketemu Abal Bakhtari jangan dibunuh. Abbas itu pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abal Bakhtari dia tidak ada kaitan kekerabatan dengan Nabi, tapi dia yang membantu saat Nabi dan kaum muslimin diusir dari Mekah selama 3 tahun sampai makan daun kering tuh. Tidak ada makanan. Beliau diam-diam bawa makanan untuk Nabi kita Muhammad, Abal Bakhtari. Walaupun dia mati, khilaf, ada yang mengatakan dalam keadaan Islam, ada yang mengatakan tidak dalam keadaan meluk Islam, lantaran membela satu temannya di peperangan Badar. Padahal Abal Bakhtari itu sudah dijamin sama Nabi, jangan bunuh kalau ketemu. Cuma dia punya konco satu akrab. Nah, ini tidak ada jaminan dari Nabi. Kalau kamu dapat jaminan tapi temanmu tidak ada jaminan dari Nabi untuk dibunuh, karena dia memerangi umat Islam. Bilang Abal Bakhtari, ini teman akrab saya, kalau kau bunuh dia berurusan sama aku. Akhirnya terjadi pertumpahan darah, dua-duanya mati. Nah, Allahu alam apakah masuk Islam atau belum. Beda dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Motong 10 Abbas, 10 ekor unta. Terakhir sampai ke Badar. Di situ Abal Bakhtari motong 10 ekor unta juga. Banyak jadi yang Nah, Nabi SAW mengutus 3 orang sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Miqdad, Mus'ab bin Umair, untuk memata-matai kaum muslimin keluar dari Madinah itu di hari Sabtu, ya, masuk bulan Ramadan pada malam Sabtu keluar, masuk hari Sabtu. Terjadi peperangan Badar Kubro itu 1 minggu setelahnya, hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Berarti kalau tarik mundur hari Sabtu tanggal berapa itu? 17 Jumat, 17 Kamis, 16, 15. Nah, hitunglah berapa sampai hari Sabtu berapa? Saya ini paling males ngitung. Coba hitung tanggal berapa itu hari Sabtu? 11.
Nah, berarti rombongan muslimin keluar dari Madinah tanggal 11 Ramadan. Karena terjadi peperangan hari Jumat 17 Ramadan, peperangan Badar ini. Ali bin Abi Thalib, Miqdad bin Amr itu diutus oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk memata-matai, ya, untuk memata-matai siapa saja yang ada di Badar ini. Kata Nabi SAW pergi ke sana. Ternyata sampai di sumur Badar kedapatan dari utusan, ada orang dari utusan Quraisy ngambil air di itu. Ternyata tukang masak, tukang kasih minum binatang-binatangnya bala tentara Quraisy. Ngasih minum, dia ngambil minum untuk ngasih minum binatang ternaknya, kendaraan mereka kuda. Ditangkap sama Imam Ali. Nah, ditangkap sama Imam Ali. Nabi SAW lagi sholat, ditangkap, dibawa, kedapatan Nabi lagi sholat posisi berdiri. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang ditangkap ini bernama Aslam dari Bani Al-Hajjaj, wa Uraid Abu Yasar dari Bani Al-As bin Sa'id. Dua ini tukang kasih minum binatangnya orang Quraisy ditangkap sama Ali bin Abi Thalib. Dibawa, Nabi lagi sholat, interogasi. Bilang Ali, kamu dari rombongan Abu Sufyan, ya, kamu dari rombongan dagang Abu Sufyan. Bukan, kami ini ditugaskan ngambilin air untuk ngasih binatang ternak kuda tentaranya Quraisy yang datang dari Mekah. Tidak percaya Imam Ali sama sahabat Miqdad, digebukin sama dia. Ngaku ndak? Babak belur. Ya, sampai babak belur. Babak belur tadi ya, akhirnya dia ngomong, kenapa? Karena Imam Ali yang dicarinya pasukan Abu Sufyan, kelompok Abu Sufyan dagangnya. Iya, kami dari Abu Sufyan, kami dari rombongan Abu Sufyan. Itu posisi Nabi sudah sujud atau lagi rukuk. Selesai sholat, Nabi SAW berkata, idza saddaqakum darabtumuhuma wa idza kadzabakum taraktumuhuma. Dia udah ngomong jujur, kalian pukuli, kata Rasulullah ke Ali dan Miqdad. Kalian pengen memaksa dia dari kalangan Abu Sufyan, kelompok dagang, ya, itu yang kalian harapkan. Tapi dia jujur ngomong kalau dia ini dari kelompok Quraisy yang datang untuk memerangi kaum muslimin. Nah, jujurnya dia kalian gebuki, bohong ya kalian percaya, kata Rasulullah. Sudah, lepaskan dari pembahasan. Bilang Nabi tahu sudah, memang dia dari utusan Quraisy. Kata Nabi, berapa banyak kalian yang datang dari Mekah ini? Apa saja yang dibawa? Dijelaskanlah detail, perlengkapannya komplit ya Rasulullah, ya Muhammad. Ini pasukan tentara kuda 200 orang, yang pakai onta 80 ekor onta, dengan baju besi, senjata komplit, ya, artinya komplit semua. Berapa orang? Nah, tidak tahu, kami tidak tahu berapa detailnya. Kata Nabi, setiap hari dikasih makan, motong makan binatang ternak berapa tiap hari? 9, 10, 9, 10. Dari situ Nabi sudah tahu, kurang lebih 900 sampai 1000 kata Nabi. Karena satu ekor onta itu 10 orang. Siapa saja yang motong disebutin sama dia. Hari pertama Abu Jahal, yang kedua Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, termasuk pamanmu Abbas bin Abdul Muthalib 10, Abal Bakhtari terakhir 10. Di total sama Nabi 1000 orang yang hadir. Tahu Nabi dengan senjata lengkap. Adapun kaum muslimin tujuannya bukan berperang, tujuannya untuk menghalangi kelompok dagang. Yang pakai kuda 2, yang bawa onta 70. Itu pun satu ekor onta kadang 3-4 orang penunggang isinya. Nah, kalau 7 kali, anggaplah 3 orang 1 onta. Kalau 70 onta 7 kali berarti 22, baru 210 yang nunggang. Sisanya jalan. Nggak ada yang pakai senjata baju besi, itu nggak ada. Ketika sudah berada di Badar, bilang Nabi, kelompok dagang lewat. Sekarang kelompok
pasukan yang kita hadapin, bagaimana pendapat kalian? Di sini Nabi ngajak musyawarah, ya, bukan Nabi mundur, ayo sudah kita balik, enggak. Nabi pengen lihat pendapat kaum muhajirin dan kaum ansor. Pertama dapat jawaban dari kaum muhajirin. Sayyidina Abu Bakar yang menjawab pertanyaan Nabi. Nabi minta masukan. Asyiru ilayya, kata Nabi, kasih aku masukan, maksudnya kita bermusyawarah. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar dengan sebaik-baik jawaban, lalu Umar bin Khattab dengan sebaik-baik jawaban. Tapi Nabi tetap mengatakan asyiru ilayya ayuhan nas, kalian kasih anak isyarah wahai manusia. Maksud manusia di sini apa? Kan Nabi yang dari tadi yang ngasih muhajirin terus, Nabi itu pengen yang dari kaum ansor. Sahabat Mikdad termasuk yang memberikan masukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kasih aku isyarah. Kasih aku isyarah. Maka satu dari kalangan Ansor. Kenapa Nabi minta dari kalangan Ansor ikut berbicara? Karena mereka orang-orang Ansor itu di dalam perjanjian mereka untuk melindungi Nabi, kalau Nabi berada di dalam Madinah, di luar Madinah mereka tidak tanggung, tidak menjamin keselamatan Nabi. Nah, di sini Nabi ingin membuktikan apakah itu betul akan tetap diterapkan, karena posisi saat ini di Badar, di luar Madinah sudah. Atau mereka tetap akan mengubah keputusan mereka, tetap melindungi nabinya di dalam atau di luar Madinah. Makanya Nabi minta isyarah. Minta apa? Musyawarah, hasil pendapat. Berdiri Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz bagaimana dikatakan Nabi? Seperti Abu Bakar di kalangan muhajir. Ya, dia dari kalangan Ansor. Kata Sa'ad bin Mu'adz, ka'annaka ta'nina ya Rasulullah. Seakan-akan engkau pengen kami berbicara, bersuara wahai Rasulullah. Kala Nabi, ajal, ya, aku pengen dengar suara kalian. Dari tadi yang komentar muhajirin terus, Abu Bakar, Umar, Mikdad, nggak ada yang dari Ansor. Nah, sekarang aku pengen dari kalian, sampaikan dengan tegas, dengan lugas, dengan yakin. Saat ini mewakili kaum Ansor, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami bersamamu, kami mendapatkan hidayah, kami mendapatkan petunjuk, kami kenal siapa Allah Tuhan kami sebab engkau. Kalau engkau mengajak kami untuk masuk ke dalam lautan yang dalam dan engkau memasukinya, kami pun akan ikut masuk ke dalam. Atau menyeberangi laut, kami akan ikut nyeberang. Ya Rasulullah, seandainya yang kau butuhkan untuk menghadapi apa yang ada di depan kita, di hadapan kita kaum kafir Quraisy itu, kau membutuhkan harta kami, apapun yang kau inginkan, bahkan nyawa sekalipun, ya, kau butuhkan harta kami, kami akan berikan. Yang kau ambil lebih kami sukai daripada yang tidak engkau ambil. Lihat bagaimana besarnya cinta kaum Ansor kepada Nabi. Justru kalau harta mereka diambil oleh Nabi untuk jihad fisabilillah, itu lebih dicintai mereka ketimbang Nabi tidak mengambil hartanya. Artinya mereka betul-betul berjuang untuk Islam, untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kami tidak akan mengatakan sebagaimana yang dikatakan Bani Israel kepada Musa, idhab anta wa rabbuka fagatila inna hunaga'idun. Pergi engkau Musa dengan Tuhanmu, sono berperang sebelum masuk ke Palestina. Kami di sini aja duduk nongkrong nunggu, ngopi-ngopi, ngerokok, santai, main gaplek. Itu kata orang Bani Israel. Nah, kami akan mengatakan seperti Rasulullah, tapi kami akan mengatakan idhab anta wa rabbuka wa nahnu ma'akum wa nahnu ma'aka mugatilun. Oh, ini jawaban Ansor ini. Pergi engkau dan Tuhanmu dan kami ikut bersamamu untuk berperang. Bukan duduk di sini menunggu kamu balik lagi sebagaimana Bani Israel mengatakan.
Senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersenyum bahagia, senang. Senangnya Nabi itu, kata para sahabat, kami melihat tampak dari wajah Nabi, karena itu kejadian Nabi bertanya itu di malam hari. Ente bayangin 17 Ramadan itu masih bulan purnama itu. 15 kan, kalau udah 15 tuh udah bulan purnama tuh. Tiap awal bulan tuh. Bulan Hijriah tapi ya bulan Qamariyah. 15 ya, 15 tuh kan bulan apa namanya? Bulan sempurna. 15 17 tuh masih terang tuh. Ketika Nabi tersenyum, bilang para sahabat melihat lebih indah dari bulan purnama wajah Nabi, bahagia. Cahaya purnama itu kalah dengan senyuman Nabi kita Muhammad yang terpancar dari wajahnya. Karena kompak antara Muhajirin dan Ansor. Alhasil tiba waktu subuh. Ini malam kejadian, sudah dapat keputusan. Kata Nabi, aku melihat seolah-olah kehancuran mereka orang Quraisy di depan mata dan kemenangan kaum muslimin sudah ada di hadapan. Besok tiba waktu Nabi sholat subuh, sempat Nabi dan para sahabat dibuat ngantuk sama Allah. Supaya apa? Mutmain, tenang, gak capek, ada istirahat. Dan diturunkan Allah hujan, karena sebagian dari sahabat ada yang hadas besar, junub, mimpi basah. Nah, di situ menjadi peluang syaitan untuk mengganggu mereka kalau dalam keadaan hadas besar. Nah, dari sini kalau seandainya kita bisa ambil ibrah, jangan biarkan hadas besar berkepanjangan, berkelanjutan pada diri kita. Ya, kalau hadasnya malam, misalnya terjadi hubungan intim suami istri di malam hari, jangan mandinya pagi kalau bisa. Aduh, dingin banget air, minimal wudhu. Tidurlah dalam keadaan punya wudhu. Jangan biarkan dalam keadaan hadas besar. Sahabat tidak Allah izinkan untuk berjihad fisabilillah dalam keadaan hadas besar. Di situ Allah turunkan hujan. Hikmah yang kedua, tanah itu menjadi padat supaya bagi kaum muslimin injakannya enak ketika menghadapi kaum musyrikin dari Quraisy. Injakannya enak. Ya. Tiba waktu sholat subuh selesai, Nabi menyusun sof. Sofnya itu kayak sholat tuh. Ini perang ini. Udah ketemu semua ini. Sudah diatur tempatnya sama Nabi Muhammad SAW dengan musyawarah, bukan dengan perintah Allah. Hingga diantara sahabat bertanya, ini perintah dari Allah atau keinginanmu memilih tempat ini ya Rasulullah? Bilang Nabi, keinginanku, ikhtiarku. Kalau boleh kasih usul, kata ini sahabat. Ya. Nah, memberi masukan kepada guru itu bagus. Kalau memang menurut dirinya yang lebih paham, untuk meletakkan satu strategi yang kurang dipahami oleh gurunya, kasih masukan kepada guru. Ini sahabat ngasih masukan ke Nabi. Kalau boleh ku kasih saran ya Rasulullah, jangan di sini, kita maju di ujung sumur, sehingga tidak ada kesempatan untuk Quraisy dapetin air di situ. Sumur yang ada kita tutup semua, nggak ada celah air, sisakan satu sumur untuk kita. Lihat strategi mereka, disetujui sama Nabi. Nah, ketika terbit matahari, tempat yang dipilih itu pas, karena terbit matahari dari belakang mereka. Sehingga apa yang terjadi? Ketika matahari naik, yang silau siapa sekarang? Muslimin atau musyrikin? Musyrikin, mereka melihat arah matahari langsung. Sedangkan kaum muslimin membelakangi terbit matahari. Jadi jelas melihat pasukan, jelas juga tidak jelas musuh melihat kaum muslimin. Dua orang dari suku Ghifar. Suku Ghifar ini diantara sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu berasal dari suku Ghifar. Ini ahli rompok, tukang rampok. Kerjaannya mereka itu suku Ghifar, Bani Ghifar itu kerjanya ngerampok aja, standby di mana ada orang lewat dirampok. Ya.
Makanya ketika Abi Dzar Al-Ghifar itu pertama kali masuk ke Mekah, pengen ketemu Nabi SAW, diikuti sama Ali bin Abi Thalib, suruh ngarah ngikutin Ali, ya. Hingga dia mengakui keislamannya dan diketahui Islam itu digebuk sampai babak belur sama Abu Jahal, hancur bonyok, antara hidung sama mata pipi rata semua. Satu orang yang tahu kalau ini dari suku Ghifar. Ya Abajah, bukan Abajah, panggilnya ya Abal Hakam. Jangan kau lanjut, itu dari suku Ghifar yang kau siksa tuh, walaupun dia mengikuti Muhammad. Nah, kalau pengen selamat kau jangan dilanjut sudah. Jangan sampai mati. Kalau sampai mati hilang nyawa, sukunya akan nuntut, kau tidak bakal aman berdagang, dikejar terus. Nanti takut dirampok, dibegal tengah jalan. Akhirnya dibatalkan Abu Jahal. Nah, itu salah satu sahabat dari Ghifar. 2 orang dari suku Ghifar. Dia ngambil kesempatan, lihat siapa yang menang, kita ikut nimbrung ngambil rampasan. Ini perampokan otaknya tadi. Mau perang nggak ikut, dia nggak ada urusan antara Muslim dengan musyrik Mekah, nggak ada urusan. Pokoknya dia di atas gunung melihat, nonton di bawah dari atas gunung. Mana yang menang, yang rebut, yang ngambil harta, kita baru turun ikut seolah-olah kita dari kalangan mereka. Karena kan rame itu. Saat di atas gunung, ya. Kan Nabi SAW di malam hari itu bermunajat dengan tadarruk, minta kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya ini digagalkan, Islam maksudnya dikalahkan, maka tidak akan ada lagi di atas muka bumi ini yang menyembahmu. Munajat Nabi. Hingga ridak Nabi itu dari bahunya itu berapa kali jatuh. Diambil sama Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, cukup ya Rasulullah, Allah mendengar daripada doamu. Jadi kabulkan sama Allah Subhanahu wa taala doa munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastaghithuna, apa ayatnya tuh? Ini apa jawaban daripada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jawaban dari doa yang dipanjatkan Nabi sebelum terjadi peperangan Badar. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu, maksudnya Nabi Muhammad, memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan oleh Allah permohonan Nabi Muhammad. Sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut bergantian. Doa Nabi dikabulkan, dikirim sama Allah 1000 malaikat. Saat malaikat turun ini, nah 2 orang Bani Ghifar di atas gunung tuh ngelihat awan itu berkumpul jadi satu. Dari balik awan itu turun cahaya banyak, seperti dikatakan rumput baru mau tumbuh, bumi baru mau tumbuh rumput di tempat yang tadi mulai mengatakan kayak keluar cacing kecil-kecil halus itu dari tanah, saking banyaknya yang turun dari langit tadi, ya. Jadi yang melihat 2 orang ini, satu itu ketakutan, ketakutan. Dia mendengar suara kuda yang dikendarai oleh Jibril. Allah kasih dia punya pendengaran itu. Yang dia dengar suara apa? Ugdum Haizum. Nama kuda yang digunakan oleh Jibril itu Haizum. Suaranya berbunyi Ugdum Haizum, Ugdum Haizum. Tapi suara yang menakutkan kalimat tersebut. Jibril menyuruh kudanya untuk melaju. Ayo laju Haizum, laju Haizum. Saat mendengar suara takut sampai membuat ketakutan salah satu dua ini, rasa takut itu membuat dia mati di tempat. Mati di tempat. Yang satunya berpegangan kekeh sama kuda yang ditungganginya sampai dia terjatuh dan kudanya terduduk. Saking takutnya dengan apa yang mereka saksikan. Semua serba putih, pakai imamah putih, ini dari kalangan malaikat, ya.
Medan Badar tuh putih semua. Dari kalangan muslim melihat kaum yang 1000 orang kufar Quraisy itu sedikit, di mata muslimin cuma 100-200 orang. Tapi orang-orang musyrik ngelihat 313 dari kaum muslimin banyak, sampai bingung mereka itu. Banyak betul rombongan Muhammad nih, padahal 300. Allah membukakan mata kaum muslimin melihat yang 1000 itu seperti 100 sama 200 orang, untuk membangkitkan semangat mereka menghantam ini orang kafir. Nah, itu dalam Al-Quran Allah menceritakan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata, sungguh telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang sedang berhadapan berperang. Ini kaum musyrik dengan muslim. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah, yang pertama kelompok berjihad di jalan Allah. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Kelompok yang berikutnya orang kafir. Mereka itu melihat dengan mata kepala. Golongan muslim 2 kali lipat dari mereka. Berarti kalau 2 kali lipat berapa? 2000. Padahal info yang sudah datang sebelum terjadi peperangan itu sekitar 300, kata mata-mata orang Quraisy. Muhammad dan sahabatnya kaum muslim 300-an. Tapi ketika matahari terbit hari Jumat dan mau mulai peperangan, orang musyrik melihat muslim itu 2000, 2 kali lipat. Dibuat sama Allah seperti itu. Alhasil, wallahu yu'ayyidu bi nasrihi may yasha, inna fi dzalika laibratil lil absar. Sungguh pada yang demikian itu dapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Allah itu menguatkan dengan pertolongan, memenangkan dengan pertolongannya, bukan karena banyak sedikitnya. Sedikitnya kaum muslimin, tapi iman mereka, yakin mereka, pasrah mereka, Allah datangkan pertolongan. Makanya ketika Nabi meminta, dikabulkan sama Allah pertama 1000 yang turun. Lalu Allah melanjutkan jawaban dari doa Nabi, wa ma ja'alahu Allah illa busyra litatma'inna bihi qulubukum. Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira. Dengan utusan malaikat yang turun ini membuat kaum muslimin gembira. Ya, jawaban dari doa Nabi. Kayak orang kalau bersungguh-sungguh tawajuh di dalam doa kepada Allah, cepat dikabulkan sama Allah. Ini kadang kita doa tuh biasa-biasa, santai, slow, yakin nggak yakin, antara minta nggak minta, ya. Kadang doa tuh tangan ini, pikiran mana-mana, hati itu tidak menghadap betul-betul kepada zat yang mengabulkan saat meminta. Akhirnya kabul antara kabul dan tidak juga. Nabi sungguh-sungguh sampai berapa kali jatuh ridaknya, sampai nangis, tadarruan Nabi minta sama Allah, langsung dikabulkan sama Allah. Ya, langsung dikabulkan sama Allah. Di dalam sebagian kejadian Nabi SAW tidak langsung dikabulkan sama Allah doanya, ditahan dulu sama Allah. Banyak beberapa Nabi, sampai Nabi Adam aja 40 tahun baru dikabulkan sama Allah doanya. Nabi loh. Tapi di sini kita bisa dikasih tahu bahwasanya di dalam memohon kepada Allah, selama kesungguhan tawajuh kita punya, hati kita kepada zat yang meminta, itu mempercepat terkabulnya doa. Sungguh-sungguh mintanya, yakin. Ya. Tapi jangan dituntut kapan, sungguh-sungguh aja. Karena kalau nuntut kapan seolah-olah kita yang ngatur. Yang tahu baiknya adalah Allah. Ya, cepat lambat yang tahu Allah. Jadi Allah memberikan kabar gembira untuk memenangkan hati mereka orang-orang muslim. Wa man nasru illa min indillah. Lalu Allah mengatakan, idh yughashshikumun nu'as amanata minhu wa yunazzil 'alaikum minas sama'i ma yutahhirukum bihi wa yudhhibu 'ankum rijsa syaitan. Diturunkan hujan, dibuat ngantuk, buat istirahat, supaya mereka seger, sehat, kuat, semangat sama Allah. Turunkan hujan untuk mereka hilang dari hadas besarnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan bukan 1000 tapi 5000. Ya, 5000 malaikat. Jibril di bawah bendera Jibril 1000 malaikat. Lalu Allah memerintahkan setelah Jibril siapa? Kail. Membawa 1000 pasukan malaikat, 2000 dah. Lalu Allah perintahkan lagi Israfil membawa 1000 malaikat lagi, 3000. Lalu disempurnakan nama Allah 2000 lagi. Jadi 5000 tentara kaum muslimin dari kalangan malaikat. Satu sahabat disebutkan ketika Nabi memberikan khutbah, ya, memberikan khutbah sebelum berkecamuk itu peperangan. Di antara mereka bernama pertama Umair bin Himam. Umair bin Himam ini saat Nabi memberikan khutbah lagi makan kurma, di tangannya kurma. Bilang Nabi SAW, la yuqatilahumul yawm ahadun minkum sabiran muhtasiban illa halat lahumul jannah. Tidak ada di antara kalian yang turun perang pada hari ini kemudian dibunuh atau mati di dalam peperangan, salah satu di antara kalian ini dalam keadaan sabar mengharapkan ridho Allah, kecuali dihalalkan bagi dia surga. yakni surga di hadapan dia udah menunggu. Ada Umar lagi megang kurma, ya Rasulullah ulangi lagi yang kau ucapkan barusan. Diulangin sama Nabi. Yang turun tewas sampai tewas dibunuh, sabar dalam keadaan mengharap ridho Allah, langsung masuk surga. Surga ya Rasulullah? Ya, kata Nabi. Ngomong sama kurma ini, kalau aku sempat makan kau hari ini, terlalu panjang masih hidupku untuk memakanmu. Dibuang kurmanya. Nah, salah satu dari 14 yang syahid, Umair bin Himam. Umair bin Himam. Dia syahid di Badar. Saat mengapikan shaf Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Sawad keluar dari barisan, maksudnya agak maju dikit, tidak rata shaf tuh. Nah, kalau disolatkan harus rata shaf ya. Ini dalam peperangan begitu juga. Nabi langsung turun ngeratakan shaf. Nabi itu megang pecahan tulang binatang, bukan tongkat, tulang. Ada yang riwayat mengatakan tongkat, tapi yang paling kuat pendapat tongkat, tulang. Jadi diratakan sama Nabi shaf. Sawat ini keluar maju dikit dari shaf, bajunya kebuka, nggak ada kaos dalam, nggak apa, pokoknya kulitnya langsung ditusuk sama Nabi perutnya. Maksudnya mundur sampai ini. Sakit ya Rasulullah, sakit. Kau tusuk perut aneh, sakit ya Rasulullah. Kata Sawat ini tadi, ana nuntut kisos. Ana nuntut balas, kau udah nyakitin aku, kata si Sawat. Bilang Nabi, tuntut sekarang, balas sekarang. Ya Rasulullah, kau nusuk tulang tuh dalam keadaan bajuku terbuka, langsung kena perutku. Lah kau pakai baju, gimana mau adil? Langsung dibuka sama Nabi jubah, diangkat sama Nabi baju sampai perut beliau tuh yang putih tuh kelihatan. Sallallahu alaihi wasallam. Ah cepetan, kata Nabi. Sekarang juga, mau ngerapikan shaf lagi, kata Nabi. Ketika dibuka perut Nabi, dipeluk sama dia perut Nabi. Sampai dia ngurus-ngurus itu berusaha supaya perut dia ketemu sama perut Nabi. Sampai Nabi tuh, ini ngapain nih orang ini? Ketika Nabi buka perut tuh bukan ditusuk, dibalas, tapi dicium sama Sawad. Sampai berdiri Sawad ketemu perut dengan perut. Berhasil dia. Tanya sama Nabi, apa yang kau lakukan ya Sawad? Ya Rasulullah, kalau ini hari terakhirku dan aku mati tewas di peperangan ini, aku yang paling aku sukai, yang paling kuharapkan apa? Tidak ada lain kecuali yang terakhir aku dapatkan berpisahanku dari dunia ini, ketemunya kulitku dengan kulitmu. Senyum Nabi, didoakan Nabi baik, syahid.
Mati di Badar. Tapi kulit dia ketemu kulit Nabi yang terakhir dia dapatkan. Ya, sebagaimana yang diharapkan. Ya. Jadi 14 orang sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor, 14 Muhajirin, 14 Ansor, 8 Muhajirin yang tewas di medan perang. Nah, ini akan kita kupas nanti. Dan berikut dari kejadian-kejadian mereka para syuhada Badar ini memiliki keajaiban yang luar biasa. Ya. Luar biasa. Semua hajat mereka itu dikabulkan sama Allah. Ada yang minta di peperangan mati dalam keadaan syahid, dikabulkan sama Allah. Nah, ini memang sudah janji Allah, langsung mendapatkan surga. Allah berikan umur panjang untuk kita bisa lanjutkan insyaallah ya di pertemuan yang akan datang. Ketemunya hinal harb ya. Kalau pembahasan sebelum udah sampai persiapan ketemu, nanti kajian berikutnya terjadi peperangan dan apa yang terjadi di dalam peperangan dan kejadian yang terjadi saat berkelanjutan peperangan. Insyaallah Allah berikan umur panjang untuk kita, sehat afiah. Allah jadikan pertemuan perkumpulan baik kita yang membawa berkah, membawa hikmah keluar dari tempat ini, kita menjadi muslimah yang lebih baik, lebih mantap keimanan kita, ketakwaan kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah sampaikan hajat kita insyaallah. Jazakumullah khair sahibul bait sekeluarga, Bapak akhina Bang Mitra yang telah membukakan tempat ini. Kita doakan Allah berkahi insyaallah ya, kehidupan beliau, rumah tangga, anak, keturunan beliau solehah insyaallah ya. Tahun ini di sini, tahun kemarin di sini kalau salah peresmian ya, atau 2 tahun yang lalu, tahun lalu ya. Ini yang ketiga atau yang kedua nih? Nah, mudah-mudahan tambah luas lagi nanti rezekinya ya. Di sebelah-sebelahnya tuh masih banyak tanah kosong, Allah berikan rezeki dia untuk dapat rezekinya itu tanah. Nanti tasmiyah tanahnya dengan maulid Nabi lagi ya Pak, selamatannya insyaallah ya. Allah berikan perkumpulan kita ini baik semua insyaallah. Allah ampunkan hajat kita, ampunkan dosa kita, kedua orang tua kita, derajat yang angkat dunia wal akhirah, dan ditambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Nabi dalam keseharian kita, dan memberikan keberkahan dunia wal akhirah umur kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله